biasalah siapa tadi, siapa. Ini yang mental ABS, asal bapak senang. Pak Bupati, ketahuilah, orang-orang yang berada di sekeliling bapak belum tentu niatnya baik. Pak Wali Kota, percayalah, tidak semua orang yang berada di samping bapak baik. Mereka baiknya hanya palsu. Yang mereka harapkan apa? Dapat menunjukkan langsung proyek. Dan biasanya yang banyak dekati bupati itu kontraktor. Maka Pak Bupati, agar bapak terhindar dari orang-orang yang suka cari bermuka, setiap bapak jabat tangan baca perlindungan kepada Allah atas godaan setan. Bagaimana caranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terbuka. Coba bapak amalkan itu. Biasakan yang mengelilingi bupati itu kan kontraktor. Ada kontraktor di sini? Ada. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat itu? Pernah? Nah, jadi nanti penghuni surga dan penghuni neraka berdiskusi. Kata penghuni neraka, "Hei, Mas Bro, bagaimana kabarmu di surga?" "Masya Allah, alhamdulillah, enak betul di sini di surga. Satu laki-laki, 7 bidadari, 7 bidadari bu, 7 bupang. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Tidak seperti ibu-ibu di rumah 7 kali kentut satu hari. Ini bidadari 7 perawan terus." Maka bapak-bapak yang tidak berani poligami, tenang Pak, nanti di akhirat bapak disiapkan 7 bidadari. Tiba-tiba ada ibu yang datang, "Ustaz, betul kan nanti itu satu laki-laki 7 bidadari?" "Betul. Jadi suamiku juga nanti ada bidadarinya?" "Iya Bu, kalau dia masuk surga 7 bidadari." Lalu dia bilang, "Ustaz, boleh kasih berdoa?" "Ah, boleh lah. Doanya mau apa Ibu?" "Ya Allah, tak perlu kau berikan suamiku bidadari, cukuplah aku bidadarinya dunia sampai di akhirat." Saya sini kau dulu. Kau ini kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat. Lalu kata penghuni neraka, penghuni surga, "Bagaimana kabarmu di situ?" "Masya Allah, nyaman betul di sini. Tidak ada enaknya di neraka. Hancur kita." Dan penghuni neraka berkata, "Bolehkah kami jalan-jalan di situ?" "Ya bilang boleh, di sini lah Pak." "Bagaimana caranya?" "Ah, gampang. Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju?" "Setuju." Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari surga dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai. Begitu sampai di tengah, ini jembatan dari neraka, dia lihat, kenapa jembatan dari surga belum mulai? Tengok-tengok, teriaklah dia, "Woi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian." Apa kata dia di surga? "Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, ada semua di situ. Di sini cuma penghafal Quran, tidak tahu hitung proyek." Bukan kontraktor di Kebahian, bukan, di sana, di India. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang pernah mengambil barang-barang orang, mukanya seperti tikus, yang suka cari-cari muka, menjilat, mukanya seperti ular. Lalu ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Badannya manusia, kakinya manusia, perutnya manusia, tapi kepalanya anjing. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa pula itu?" Jibril menjawab, "Itu umatmu yang suka menyogok dan disogok." Masuklah di sini pegawai negeri yang nyogok. Masuk pegawai negeri yang nyogok, demi Allah sampai pensiun gaji-gajinya dia makan gaji haram. Jangan heran ketika jadi pegawai nyogok 400 juta, nyogok 500 juta, sampai kau pensiun kau tidak bisa kembalikan uang 500 juta. Mana bisa? Gaji 3 juta, 4 juta 1 bulan, mana bisa kembali? Mana ada? Nah, saya juga heran kalau orang terlalu benggebu-gebu bersemangat jadi pegawai, nyogok untuk pegawai negeri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Coba, mana ada pegawai negeri yang datangnya di koperasi? Itu teman kita yang pegawai, semua sudah masuk itu SK-nya di bank. Itu pegawai negeri katanya itu kan tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari lauk. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit, sari mie. Tanggal 21 sampai 30 turun sekali apa? Saridon. Obat sakit kepala. Habis cicil, habis uang belum lunas cicilan. Gali lubang, tutup lubang. Saya ditanya, "Ustaz, kau juga pegawai?" "Iya, gaji saya 9 koma."
Artinya apa? Tanggal 9 sudah koma. Ayo, maka ibu bapak jangan nyogok. Bu, anak disekolahkan tinggi-tinggi, mau jadi pegawai, jangan nyogok. Anggota DPR mau terpilih, jangan nyogok. Pak Bupati mau terpilih, jangan nyogok. Jangan nyogok. Saya, orang bilang Ustaz tidak bisa jadi pegawai kalau tidak nyogok. Siapa bilang? Saya jadi pegawai negeri, adik saya, kakak saya, semua jadi pegawai, tidak ada nyogok. Siapa yang kita sogok? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya Ustaz? Ibu bangun, bapak ibu bangun sholat hajat namanya. Minta kepada Allah, kalau Allah yang kabulkan. Kecil kekuatan bupati. Cuma ketika anak kita mendaftar, langsung kita tanya, mana rumahnya kepala dinas? Siapa yang dekat sama bupati ya? Ibu bupati? Percaya, biar Pak Bupati senang sama kalian. Kalau Allah nggak kabulkan doa gagal. Biar Pak Bupati senang sama Bapak Ibu. Kalau istrinya Bupati nggak senang, nggak jalan. Iya. Maka daripada itu nyogok, lebih minta pertolongan kepada Allah. Minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah sekolahkan anak saya, ya Allah. Saya sudah jualkan sawah warisan dari ibu saya, ya Allah. Harta kekayaan saya habis untuk sekolahkan anak saya, ya Allah. Mudah-mudahan anakku bisa jadi pejabat. Mudah-mudahan anakku bisa jadi pegawai. Engkau larang saya menyogok. Engkau larang saya cari muka. Engkau larang saya meminta kepada kecuali Engkau padamu, ya Allah. Saya datang kepadamu malam ini. Minta, ya Allah, kabulkan doa. Tiap malam ibu 40 malam berturut-turut ibu menetes air matanya. Masa Allah tidak kabulkan doanya? Saya sudah berdoa Ustaz. Betul ibu berdoa, tapi kadang-kadang ibu berdoa di Facebook. Berdoa di WhatsApp. Siapa yang ajar berdoa di status? Sibuknya itu Tuhan membaca statusmu. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah mudahkan rezekinya. Ini. Saya sudah berdoa Ustaz. Tengah malam selesai sholat saya berdoa. Betul ibu berdoa, tapi apa yang ibu baca ibu tidak tahu maknanya. Akhirnya ibu malaikat bingung. Lain di mulut dan di hati. Malaikat apa? Sudah ibu ini dan ibu dan di hati. Bu, saya mau tahu. Saya mau aja ibu. Mau ibu, bu, supaya cepat kaya. Saya ajarkan doa. Pendek sekali. Mau cepat kaya bu? Mau? Mau? Saya ajarkan doanya. Ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bisa ibu? Nah ini namanya lain di mulut dan di hati. Ibu mau cepat kaya tapi doa makan yang ibu baca. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Ibu pakai bahasa Arab belum tentu cocok ucapannya, belum tentu ibu tahu maknanya. Maka lebih baik ibu curhat memakai bahasa ibu. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan ya Allah. Selesai. Bu, mau pegawai anaknya jangan nyogok. Lebih baik bangun sholat tengah malam 40 malam berturut-turut. Saya sudah berdoa Ustaz, tapi apa saya minta tidak dikabulkan. Percaya berarti bukan pegawai negeri yang baik buat ibu. Dulu saya tamat SMA, mau jadi tentara, akabri, penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi dari Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi. Sekarang dia sudah 1 bulan di Polda Sulbar. Reserse pakai baret merah. Saya lulus malah jadi ustaz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai kau semua. Tamat itu saya berdoa lagi mudah-mudahan jadi dokter. 3 tahun berturut-turut saya ikut UMPTN. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Ibu bapak saya doakan saya ikut bimbingan tes. Tamat SMA saya juara umum 2 di sekolah saya. Saya berdoa, begitu tes tidak lulus. Tahun depan ikut tes tidak lulus lagi. Tahun depannya lagi 3 kali ikut tes tidak lulus. Saya protes, ya Allah, kenapa kau tidak jadikan saya dokter? Ternyata saya tahu jawabannya karena saya lulus di sospol. Saya pulang kuliah, terjadi tabrakan jalan perintis kemerdekaan dekat dari kampung pusat Unas tempat saya kuliah. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Allah seolah-olah ingin berkata kepada saya, Das'ad, bagaimana kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Alhamdulillah saya jadi dokter. Bukan dokter fisik, tapi dokter psikis yang membuat orang yang curhat-curhat saya bisa obati dengan terapi-terapi agama.
Temanku yang jadi dokter waktu itu lulus, dia tugas di Kepulauan Aru. Beberapa tahun yang lalu mau lebaran, saya telepon, Pak Dokter, mau pulang lebaran? Tidak Ustaz, rugi-rugi kau pergi cari uang jauh-jauh, tidak lebaran sama orang tuamu. Masa begitu? Oh apa Ustaz, tiket mahal, kita tidak bisa pulang, puluhan juta untuk sampai pulang PP Ustaz. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Untung saya jadi Ustaz, tidak pernah pusing soal tiket. Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Bupati. Hebatnya lagi, pergi, tidak bawa uang, pulang. Berapa banyaknya Ustaz? Tergantung yang beli. Kalau dia baik-baik, banyak-banyak lagi. Kalau dia pelit, sedikit lagi. Tidak ada masalah, itu enaknya. Iya kan? Ayo, maka ibu berdoa. Kalau tidak dikabulkan, jangan sangka buruk. Berarti bukan itu. Para saudara-saudaraku yang pegawai negeri sipil, jangan kau nyoba untuk naik pangkat, jangan kau cari-cari muka naik pangkat. Hargai dirimu. Allah telah melahirkan kalian menjadi manusia yang mulia. Saya kadang-kadang heran lihat pejabat di depan bupati, bupatinya masih muda, bupatinya masih junior, senior, dia ngomong sama bupatinya kayak tidak punya harga diri. Iya pak, ada anaknya, ada istrinya, rasa itu anak kita merasa, ih kasihannya bapak saya kok begini, hilang harga dirinya. Iya pak, Romo. Nah, tidak usah cari muka, Allah sudah kasih kalian muka. You berdoa kepada Allah, kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak mustahil di sisi Allah. Lalu Nabi lagi melihat, ada lagi di Nabi lihat. Siapa yang Nabi lihat? Ada manusia yang dia berenang dekat. Siapa yang berenang itu? Lautan api neraka. Orang kan berenang itu air, ini api neraka. Dia nyebrang ke sisi, dilempar lagi api neraka oleh malaikat. Pergi kau, jangan ke sini. Dia nyebrang ke tepinya lagi, sambitin lagi. Nabi bertanya, Jibril, kasihan betul dia. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang senang memakan barang riba. Apa itu riba? Menipu pembeli. Ini biasa pedagang. Ada pedagang di sini? Hati-hati yang pedagang. Jual bensin dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Ditanya, kenapa kau tulis bensin murni? Dia bilang, kan namanya istriku murni. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Lanjut kisah oleh Nabi. Dan pada saat itu semua orang gelisah sambil menunggu diadili. Allah menyediakan ruangan untuk ruang tunggu. Sama lah kalau kita di bandara, ibu bapak yang tidak pernah ke bandara, di bandara itu Pak, Bu, ada ruang tunggu. Ruang tunggu ini umum, semua orang boleh masuk di situ yang mau terbang, yang tukang judi, yang penipu, yang cakep, yang jelek, ada semua di situ. Tapi Allah sediakan ruang khusus, ruang istimewa, namanya ruang VVIP. Di dalamnya hanya orang-orang pilihan. Begitu juga nanti di pada masa yang menunggu di sini lapangan, semua umat non muslim semua ada di situ, gabung. Tapi Allah sediakan ruangan. Siapa yang ada di dalam ini? Ada 7 golongan diberikan perlindungan. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil, dikasih ruang khusus, pemimpin yang adil. Saya tanya, ibu-ibu, siapa yang pandai mengaji? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Siapa yang pandai mengaji? Yang pandai mengaji, ayo angkat tangan. Semua. Siapa yang pernah bayar zakat? Siapa yang pernah bayar sedekah? Semua. Siapa yang pernah berjamaah di masjid? Siapa yang pernah saling kawis? Di sini siapa bupati? Siapa bupati? Hanya satu aja. Berarti keliru dan rugi besar apabila bupati yang satu-satunya Allah kasih ke kabupaten ini tidak memudahkan masuk ke dalam surga. Ya, mubalik, penghafal Quran, puasa Senin Kamis, yang rajin berjamaah banyak Pak. Tapi bupati hanya satu. Maka rugi kalau bupati tidak memanfaatkan, memudahkan dirinya masuk ke dalam surga. Kenapa? Sendiri aja.
Kenapa penting jadi pejabat? Memudahkan masuk surga. Contoh, bupati pergi sholat subuh berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati cari, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga datang-datang di masjid ini. Mana ini? Tidak pernah saya dapat sholat subuh. Besok Satpol PP, polisi setengah. Satpol PP kan polisi setengah. Itu dia akan ngomong kepada kepala dinas pendidikan, Pak Kadis, tadi Pak Bupati sholat subuh di Masjid Agung, Bapak dicari, beliau katakan tidak pernah saya dapat itu kepala dinas sholat jamaah. Besok Pak, belum salat subuh azan sudah ada kepala dinas pendidikan di masjid. Itulah hebatnya jadi bupati. Tiba-tiba ada rakyat, Bapak Bupati jalan di kantor ke desa-desa. Beliau melihat ada fakir miskin, didatangi. Bu, gak punya beras? Gak punya beras Pak. Telepon kepada dinas pertanian. Pak Kadis, ini ada masyarakat gak punya beras. Kamu kan gak pernah urus-urus ini. Besok bawakan beras ya. Datang beras, belum besok sudah datang. Kalau saya telepon Pak Kadis, ya Ustaz, bawakan beras besok. Ya Pak Ustaz, insya Allah Ustaz. Ya itu lagi belum datang, insya Allah Ustaz. Itulah hebatnya jadi bupati. Coba, ada janda? Ada janda di sini? Angkat tangan. Ada janda? Ada duda? Ada duda? Apa bupati selesaikan nasib mereka? Jadi ibu janda jangan juga mengharap bujang. Cukup yang duda dengan janda. Ibu-ibu mau gampang masuk surga? Mau? Betul. Ibu tahu nggak? Di Quran itu kan ada 4 jenis rumah tangga. Ya, Bu. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini keluarga Nabi Lut. Ada juga istrinya beriman, tapi suaminya kafir. Nah, ini Fir'aun. Ada juga istrinya kafir, suaminya pun kafir. Abu Lahab. Ada yang istrinya beriman, suaminya pun beriman. Ini yang ideal. Inilah Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu-ibu suka ya bagaimana? Ibrahim. Tapi Ibrahim itu ibu 2 istrinya. Mau ibu? Langsung dia bilang ibu, tidak usah Ustaz, Fir'aun saja. Salatullah maka rugi bagi mereka yang dijadikan kepala dinas, mereka yang dijadikan bupati, mereka yang jadi anggota DPR, menjadi Kapolres, menjadi Dandim, menjadi Kejati, lalu tidak memudahkan dirinya masuk surga. Maka ibaratnya Allah sudah kasih kalian permen, tapi permen itu Bapak tidak ambil. Gunakan untuk masuk surga. Insya Allah luar biasa. Pejabat yang adil akan memudahkan masuk surga bagi diri mereka. Tapi ingat, ketika juga tidak berbuat adil, maka akan memudahkan dirinya masuk ke dalam neraka. Sebagai pemimpin, tidak usah Rasulullah mungkin agak berat dicontoh. Sahabat Nabi saja. Coba lihat Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab? Itu Umar bin Khattab. Dengarin, Umar bin Khattab datang kamu, lagi ngitung duit. Tiba-tiba datang kamu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan masuk. Umar bertanya, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut cerita, saya mau tanya kau datang ketemu saya sebagai Umar pribadi atau Umar sebagai Amirul Mukminin presiden? Nah, tamunya sebagai pribadi saja bercerita-cerita. Baik-baiklah kalau begitu. Umar padamkan lampu bejana, lampu yang pakai minyak itu. Tamunya berkata, ya Amirul Mukminin, kenapa dimatikan? Kita jadi gelap begini, cerita-cerita gelap. Gini bos, tadi itu saya pakai ini, saya lagi kerja menghitung uang negara. Nah, saya lagi tugas, lampu ini pakainya minyak negara. Saya lagi tugas, wajar saya pakai karena saya lagi dinas. Ini sekarang kita cerita-cerita pribadi, tidak boleh pakai minyak negara, haram. Maka ulang tahun ke-16 Dewan yang ini, kita berharap pegawai-pegawai negeri jangan pernah memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai ada plat merah dipakai undang pengantin. Jangan sampai ada plat merah pergi ke panti pijat.
Bilang mahasiswa saya, memang tidak ada Ustaz, karena dia ganti pelatnya. Ada juga yang lebih licik itu. Maka kalau pegawai-pegawai negeri, pejabat-pejabat kita yang ada di Kepahyang ini tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya, maka rakyat akan menjadi tenang. Mari Hatta lagi busukan, pergi ke tempat penggembalaan di Madinah. Umar melihat, kenapa ada onta gemuk sendiri? Kok onta itu besar sendiri? Siapa itu? Siapa punya itu? Miliknya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar, anak saya. Iya, panggil Abdullah. Anggaplah kira-kira kepala dinas peternakan. Kepala dinas peternakan panggil anak saya. Panggil itu. Datang. Abdullah, jual itu ontamu. Kenapa bisa gemuk sendiri? Jual. Ambil modalmu. Berapa kau belikan dulu? Lebihnya itu balikkan, masukkan kas negara. Kenapa Pak? Tidak boleh. Saya pelihara dengan sportif. Kau pelihara dengan sportif, tapi kau diberikan perlakuan khusus dengan kambingmu. Ontamu besar sendiri dikasih makanan khusus. Kenapa? Karena kau orang pikir kau anak presiden, maka kau diperlakukan khusus. Maka tidak boleh ada nepotisme di kabupaten itu. Ada bapaknya kepala dinas juga lebih hebat dari bapaknya. Ada juga begitu. Maka dalam tahun kabupaten ini tidak ada lagi pelatihan seperti itu. Banyak yang kita mau sampaikan, tapi ini poin pertama, soal ahli-ahli. Poin kedua, setelah Nabi sampai ke Madinah hijrah, ini berkaitan dengan tahun Kepahyang. Nabi sampai ke Madinah hijrah, dan Nabi disambut oleh lagu. Qala al-badru alaina min saniyatil wada wajah syukru alaina da'a lillahidah. Inilah yang melatar belakangi ada ulama yang menghalalkan lagu, karena Nabi disambut oleh lagu waktu itu. Nah, sekarang ada anak-anak belajar agama, rasa-rasanya hanya dia mau masuk surga. Ada kan begitu? Semua haram, lagu haram, dengar musik haram. Lagu itu tergantung jenisnya. Kalau lagunya lagu dakwah boleh, lagunya wirama boleh. Ibu-ibu pulang suaminya menyanyi halal. Lagunya apa? Suami duduk-duduk di kursi, ibu duduk-duduk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Boleh kalau lagu begitu, menangkan hati suami. Suami masuk kamar, berantakan kamarnya, suami marah lagi, ibu peluk dari belakang sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Boleh begitu, boleh. Jangan juga mentang-mentang suaminya sudah pensiun, sudah tua-tua boleh pikun-pikun, sakit-sakit, dia pangkulah suaminya di kepalanya, lalu dia menyanyi. Bila Israel datang kalau lagu-lagu dakwah, katakan Tuhan itu sakit, boleh. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Boleh kalau lagu begitu, boleh. Ibu-ibu lagu-lagunya kan dulu yang begitu, iya tak? Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Yo, ayo, beling-beling. Makanya dia jatuh. Hancur kok, gas memang. Ibu-ibu majelis taklim sudah tinggalkan lagu-lagu begitu, ya? Sudah tinggalkan. Masa ibu majelis taklim tiap bulan dengar ceramah, 4-3 kali dengar pengajian, masa masih mau lagu-lagu yang menyesatkan? Katanya majelis taklim, tapi olahraga kok campur-campur laki perempuan. Pak Bupati kalau bisa ada namanya senam Jumat sehat boleh. Perempuan boleh olahraga supaya dia sehat. Karena kalau kita sakit repot ngurus anak. Tapi jangan campur-campur. Senam boleh. Laki-laki sebelah kanan gedung, perempuan sebelah kiri gedung, supaya tidak campur. Ini tidak. Ibu-ibu di depan, bajunya tipis, rambutnya tipis. Dia lagi di depan, satu, dua. Ada bapak-bapak di belakang, tiga. Bagaimana tidak hancur? Beleng-beleng. Ada begitu di sini? Ada. Nah, kita mudah-mudahan tahun 16 ini kita tinggalkan yang begitu. Ya. Putar pipi, putarlah pipi. Apa kenanya? Ya, beleng-beleng. Kita dulu kecil, zamannya Pak Wali Kota, Pak Hilmi. Lagu kita dulu bagus-bagus, Roma Rama.
Mengapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Lagu begitu boleh kalau lagu begitu, lagu nasihat. Sekarang lagunya anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Ya pulang, lebih. Nah sudah, sampailah Nabi di Madinah. Sahabat yang ada di Madinah disebut kaum Ansor berkata, ya Rasulullah, kau nginap di rumah saya besar. Kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, rumah saya bukan cuma besar, ambil sekalian rumah saya. Semua senang didatangi Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, saya serahkan kepada untaku. Lalu unta beliau jalan-jalan, lalu beliau duduk. Setelah itu beliau membangun Masjid Kuba. Sekarang ini, maka pertama kali yang dibangun oleh Nabi, masjid. Pak Bupati kalau mau makmur negara kita ini, mau makmur kita punya kabupaten ini, tidak ada pilihan, makmurkan masjid. Bawa masyarakat kita masuk masjid, ajak masyarakat kita masuk masjid. Insya Allah, biar kita di atas bukit seperti ini, biar kita tidak punya sumber daya alam yang banyak, tapi kalau masyarakatnya makmurkan masjid, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Aku tumbuhkan keberkahan dari langit dan aku munculkan keberkahan dari dalam. Maka Pak Bupati mulai besok tahun 16 ini, ajak semua kepala dinas, ayo mulai tahun ini lihatkan masjid, hidupkan masjid. Dan Pak Bupati kalau rajin ke masjid, insya Allah kepala dinas pasti ikut. Ya, Pak Bupati sampaikan kepada kepala dinas Bapak, lebih baik saya paksa kamu masuk surga daripada kau sukarela masuk neraka. Begitu pesan Ustaz Helmi Hasan. Udah panggil pejabat-pejabatnya, lebih baik saya paksa kau masuk surga daripada kau sesek kau sukarela masuk neraka. Itu namanya dipaksa masuk surga. Gimana caranya? Paksa dia datang berjamaah, paksa dia keluarkan zakatnya, paksa dia keluarkan infaknya, daripada dia keluarkan dia masuk neraka. Ayo datang jamaah di masjid. Dan demi Allah, tidak ada saya lihat orang yang rajin berjamaah di masjid hidupnya sengsara. Bukan? Ayo, cuma yang membuat kita kadang-kadang malas datang berjamaah di masjid. Kenapa orang malas berjamaah di masjid? Satu, dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini baik-baik, pahala berjamaah. Kata Nabi, kalian duduk dulu dan datang ke masjid berjamaah, maka pahalanya satu langkah kaki kananmu catat satu pahala, langkah kaki kirimu hancur dosa-dosa kecil. Jadi kalau rumah dari masjid 300 meter, BP 600 meter. Satu langkah pahala, langkah kaki kiri hapus dosa kecilnya. Apalagi kalau bapak jalannya begini. Berapa langkah kaki itu? Masya Allah. Apalagi kalau bapak begitu sampai masjid, keliling lagi dulu ke pasar, baru bilang ke sana lagi, sampai berapa langkah kaki didapat. Yang kedua, pahala berjamaah. Kata Nabi, seluruh materi yang melewati, pagar, aspal, dinding, tembok, semua akan jadi saksi ya Allah. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya ketika kita datang berjamaah di masjid, disunahkan lain jalannya waktu pergi dan pula jalannya waktu pulang. Itu sunnah. Itu juga sunnahnya. Ketika kita sampai di masjid berjamaah 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah. Jangan juga salah paham. Entah-entah sudah dengar ini, masjid di sana dia ke sana dulu. Baru dulu tengah dulu, baru pulang lagi ke sini. Selesai ini sholat orang baru datang ngomong. Yang ketiga, keutamaan berjamaah. Apalagi kata Nabi, kalau gerimis, kalau hujan, atau kena debu bajumu ketika kau masjid, itulah nanti bajumu yang kena debu, bajumu yang kena air hujan akan melindungi kalian agar tidak disentuh api neraka. Jadi kalau hujan, bapak ke masjid terus kemas yang basah bajunya itu melindungi api neraka. Dan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras dia buang payungnya, itu beli-beli kemana. Nah, apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada disebut doa bersama. Mungkin bapak ibu tidak tahu berdoa.
Mungkin bapak ibu banyak dosanya, doanya sampai susah diijabah Allah, tapi di dalamnya ada anak yatim, di dalamnya ada fakir miskin, di dalamnya ada orang yang teraniaya. Ustadz baca doa, orang yang di dalam mengatakan amin, maka semua orang yang ada dalam doanya dikabulkan. Itulah sebabnya selalu saya anjurkan Pak Imam kalau baca doa, kasih dengar doanya dan usahakan baca doa yang umumnya orang hafal. Karena kadang-kala ada imam yang kita berdoa, kita tidak tahu apa diminta, kita tinggal minta saja, kita katakan amin, 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 amin. Berjelas bos, siapa tahu yang jadi imam anak muda, dia ya Allah berikan kami jodoh, dia bilang bapak belakang amin. Kalau sudah ada istrinya pun di belakang mengatakan amin. Itu tahu gak bisa dicari lagi. Yang ketiga, penyebab orang malas datang berjamaah ke masjid. Yang kedua apa? Karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Wali Kota, Pak Bupati umumkan di tempat ini, siapa yang datang berjamaah sholat subuh diberikan pembeli pulsa 200.000, beras 50 kilo. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 10 malam sudah penuh masjid. Padahal kata Nabi, kalau kalian lihat pahala sholat jamaah subuh, kalau kalian tahu dan lihat pahalanya itu, maka kalian akan datang ke masjid walaupun kalian akan merangkak besarnya pahala berjamaah. Yang ketiga, yang menyebabkan orang malas datang berjamaah ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di kampung saya Pak, cantik, imamnya penghafal Quran, saya gaji layaknya pegawai negeri, muadzinnya saya seleksi asal, setelah juara satunya saya gaji layaknya pegawai negeri untuk asal 5 kali sehari semalam. Penceramanya belum ceramah sudah saya kasih umurnya dan saya tentukan judulnya. Kemudian sound sistemnya bagus, karpetnya empuk. Saya bilang cari karpet paling bagus karena ini kau pakai sujud menghadap kepada Allah. Kenapa bajumu mahal, karpet murah? Pakai karpet yang mahal. Sound sistemnya bagus. Akhirnya apa? Orang rajin datang ke masjid. Malah masjid itu dijadikan kayak tempat wisata karena bagus. Ini bagaimana orang ke masjid? Yang asal orang tua sudah pensiun, penyakit asma lagi. Dan dari itu lagi asli, itu lagi. Bagaimana orang ke masjid? Sound sistemnya begitu takbir langsung story. Allahu Akbar. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dicerita. Maka kau akan dimasukkan ke dalam neraka, ditusuk pantatmu, digunting lidahmu, ditusuk matamu. Dia bilang baru sampai masjid. Di rumah kita digomeli istri, di kantor kita dimarahi komandan, sampai di masjid udah ada apa pencerahan neraka jadi cerita. Apa yang ada hidup ini? Dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan salatmu sunnah. Itu Nabi katakan ringkaskan. Itulah sebabnya sunnah ketika imam sebelum angkat takbir balik ke belakang dulu, balik ke belakang. Tujuannya apa? Kita melihat siapa pasukan kita. Siapa tahu hanya pensiun, asam urat. Kau siksa kalau lama berdiri. Naik lagi. Ada anak muda sholat, enak sholat di masjid atau apa ya? Ampun saya, aliran sesaat. Kenapa kau bilang aliran sesaat? Dia bilang, sholat subuh Jumat 3 rakaat. Saya bilang, bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah dong. Maka itu imam kalau kau mau sujud tilawah, jelaskan dulu sama imammu. Malam ini, malam Jumat kita sujud tilawah, membaca surah As-Sajdah, di ayat ini kita sujud. Jelaskan. Jangan yang panjang-panjang. Yang kedua kata Nabi, baca. Di belakang kenapa diungkaskan? Barangkali ada ibu yang mau sekali kentut. Barangkali ada satpol PP yang pakai sepatu baru cicilan yang lupa parkir baik-baik. Gila sudah sepatu saya. Namanya mudah. Ya. Barangkali ada remaja masjid yang dia lupa cabut kunci motornya. Dia lupa dikuncinya sudah rakaat pertama baru. Wih motor. Pasti tidak musuh lagi kau sholat. Itulah sebabnya dikatakan ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, jangan baik-baik ini para imam. Kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang bisa khusyuk mengikuti. Coba kalau imam membaca Wadduha, kita bisa ikut. Imam membaca Watin, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 102, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan.
kita mau ikut. Tidak dihafal, kita mau sujud. Belum selesai, terpaksa dibaca semua pengumuman di dinding. Dan ke ruangan masjid, ruangan ruangan. Selesai dibaca itu pengumuman satu kompleks. Belum selesai Pak Imam, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Kebahian. Belum juga selesai dibaca lagi bajunya orang. Cari DPR. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Yang kedua kata Nabi, tujuannya disuruh baca umumnya orang apa? Supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Saya ini bisa. Kenyataan ini. Waktu saya belum jadi ustaz, KKN. Belum waktu tahu saya teman saya, ada teman saya fakultas teknik, dia pakai baju gamis, baju koko. Saya pasti nak pesantren ini. Imam dia salat isya, jadi imam maghrib. Begitu dia baca Al-Fatihah masih aman. Begitu dia baca Al-Kafirun, dalam hati gua cari susah ini anak. Dia baca itu. Wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana 'abidun ma a'budtum, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana 'abidun. Teman saya ini sampai saya dikasih begitu selesai. Wala ana 'abidun ma a'budtum, wala antum 'abidun, wala ana 'abidun. Ini sampai saya jengkel. Dia teriak, "Woi, kenapa kita putar-putar?" Maksudnya bilang gini, "Mam, ini juga aku pikir." Bubar akhirnya kita sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini fakta lagi waktu saya masih SMP di kampung. Sholat asar, sujud imam. Lama sekali, tidak biasanya lama begitu. 1 menit kok lama betul. Ada kawan saya yang tahan, dia angkat kepalanya. Langsung dia, "Woi, bilang imam." Ternyata yang ditunggu keluar. Dia kan lewat pintu sampingnya masjid. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat, kita tanya, "Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf?" Dan saya kentut, nah. "Pak Imam, lain kali kalau kentut kasih bangun dulu supaya kita lihat kau keluar." Dan justru saya sengaja, nak, karena saya malu kau lihat saya. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya dalam fikih sholat berjamaah diajarkan siapa saja boleh jadi makmum. Orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai dari orang belum balik sampai orang tua boleh jadi makmum. Mulai orang awam sampai orang paling cerdas boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Fikihnya mengajarkan tidak boleh sembarang milih imam. Kenapa? Salah milih imam, kalian kacau salat jamaah. Kepahian 2020 ini milih imam. Hati-hati milih imam. Salah milih imam, kacau kampung kita. Jangan pilih imam karena duit. Jangan pilih imam satu partai karena satu partai saja. Jangan pilih imam karena keluarga. Jangan pilih imam karena dikasih duit. Tapi pilihlah imam yang betul-betul Anda yakini bisa membawa kabupaten kalian menjadi lebih baik. Kata imam, fikihnya berjamaah. Satu, kata Nabi, pilih yang bagus bacaannya. Berarti cerdas. Dua, kata Nabi, yang bagus pendengarannya juga bisa masuk kategori. Supaya apa? Nanti kalau salah ditegur. Ini namanya kepekaan sosial. Nah, di sini saya senang Pak Bupati. Tadi di atas saya bilang saya dengar sound sistemnya menggema Pak Bupati. Tidak bagus sini Pak Bupati. Jadi kita di bawah Pak Bupati mengatakan siap Ustaz. Nah, ini berarti aspiratif mendengarkan orang. Biar saya mau, kalau Pak Bupati tidak mau di atas saja Ustaz. Namanya otoriter. Alhamdulillah bisa pertimbangan saya kedua karena itu lebih banyak belajar. Nah, cuma ibu-ibu ini paling senang dengar ceramah. Cuma paling tidak suka kalau kita cerita poligami. Ya, Bu. Ya kan? Ya, Bu. Hei, dengan kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, pulang dia sayang, "Assalamualaikum kakanda Arjuna." Tidak pergi kantor, dia WhatsApp kita, "Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya sholat duha, saya doakan dalam sholatku, ya Allah lindungi suamiku, murahkan rezekinya, cinta dan sayangnya hanya kepada Engkau." Senang kita suami. Datang mertuanya dia hormati, datang iparnya dia muliakan, pulang suaminya belum sampai di rumah sudah siap makanannya. Siapapun yang goda istri suami kita tidak akan tergoda, dia akan berkata, "Siapa kau cewek? Ada bidadari di rumah." Ini kita pulang daster di sebelah. Kelihatan tadi BH. Nonton televisi angkat kaki, makan kaki, angkat ketek. Bagaimana kita tidak cepat sakaratul maut? Kita di kantor dicarinya, "Di mana kau Pak?" "Di kantor." "Di mana kau?" "Di kantor." "Kalau punya kau." "Ini."
Mana kita tidak cepat mati? Ya kenapa saya serius ini? Ngomel aja. Woi, kita kira itu bu, woi bu, dengar. Ibu kira gampang jadi suami? Hah? Woi, saya serius ini. Ibu tahu dah itu suami, ibu ditanggung di akhirat. Ibu tidak nanggung dosa suami, tapi demi Allah suami tanggung dosa-dosanya ibu. Kenapa saya bela kok hari ini? Apa maksudnya Ustaz? Dengar ibu. Kalau suami imam, suami penghafal Quran, suami majelis ulama, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istri tidak puasa Ramadan, istri tukang gosip, demi Allah, ku ampusakum wa ahlikum nar, itu suami dulu masuk neraka, teman itu istri. Kan dia dari suka neraka. Ibu, sebaliknya, suaminya tukang gosip, suaminya penipu, suaminya koruptor, suaminya pengedar narkoba, suaminya pezina, suaminya tukang judi, suaminya pemabuk, istrinya soleha dan taat agama, tidak ada urusan dengan suami. Bahkan Nabi katakan ada hujan nanti di salam. Ibu kau masuk surga dengan pilihan mana kau suka? Ibu itu suami, ibu dipikir bagaimana supaya ibu bisa beli lipstik, bagaimana dibelikan baju supaya pulang kampung kau dimuliakan saudaramu. Bagaimana kau berikan mobil supaya kau enak berjalan? Bagaimana rumahmu diperbaiki supaya tetanggamu hormati kamu? Itu yang dipikir suami. Mana pernah ibu pikir bagaimana supaya berikan sebuah mobil suami? Ya ketawa. Ya, jelas. Jadi tergantung ibunya. Kalau sopan, tidaklah kita tergoda dengan perempuan lain. Ini suka komen, ngomong aja kerjanya, cepat pulang tidak pulang cepat. Ada ibu-ibu curhat sama saya di Makassar. Ustaz, kenapa itu suami itu tidak betah di rumah? Ustaz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Sebelah ibu, ada orang suami istri, mobil aja kerjanya. Terus, ini akhirnya suaminya bawa belanja-belanja, dibelikan berlian. Selesai dibelikan berlian, senang istrinya. Suaminya pergi mana ini supaya saya tidak dengar lagi mobil. Dia bawa ke kampungnya, ada seluruh tua. Dorong istrinya masuk ke seluruh tua. Komen aja kau di situ, aku dengar juga. Rasa kau. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar. Kali suaminya, siapa kamu? Saya lah penghuni sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam ini. Baru 1 jam mobil aja kerjanya di dalam. Nak betah saya lebih saya lari. Ya kan itu. Jelas. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin Bapak, lama sekali kita ini masih lama ingin berlama-lama di tempat ini. Kan laki-laki puas mati muda saya kalau saya kasih puas ini semua. Terus lanjutkan yang lanjutkan Pak Bupati. Saya bukan calon bupati, benar? Jangan saya ya. Saya senang ada bupati yang mengundang datang ceramah. Alhamdulillah ya. Pak Bupati jika boleh berbagi ilmu lah dengan Pak Wali Kota Bengkulu. Terpilih 2 kali dengan biaya tidak terlalu banyak. Dengan cara apa? Beliau menghubungkan ke masjid. Demi Allah, pejabat kalau rajin datang ke masjid, insya Allah Allah murahkan kemudahan bagi Bapak. Inilah kalau masih mendengar ceramah saya, silakan nonton tablik akbar Kami Desa TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 2 siang, setengah 2 siang. Ya, cuma itu lama sekali seminggu saja saya muncul. Lama menunggu, maka ada yang setiap saat boleh nonton. Di mana caranya Ustaz? Buka HP. Ambil aplikasi YouTube-nya, tulis nama saya Dasat Latif, keluarlah ceramah saya yang kedua nih. Sudah itu, jangan lupa like and share. Segini ya. Jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini, dicari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Memangnya saya penyanyi dangdut? Itu cuma coba habis kota, 1 jam menguras kota. Maka saya sediakan namanya Jersey, ceramah singkat, 1 menit saja. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku tag, tidak mau tak putar Ustaz. Aku yakin berarti tidak ada kuota. Ini demi kuota. Demikian mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Belum. Nah, dakwah ini tentu tidak ada gunanya kalau ibu bapak tidak mengamalkan. Minimal amalkanlah ini, berhenti merokok, kembalikan barang-barang kantor, mulailah rajin berjamaah, barulah ada manfaatnya. Kalau ini kita lakukan, maka Allah akan menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah, mereka menjadi lebih bagus. Tapi kalau selesai dengar dakwah, malah dia katakan jelek itu Ustaz, kenapa dia singgung-singgung rokok, kenapa dia bahas-bahas begitu, malah dia tidak mau berubah, maka inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Wa tawa'un alaikum a'anzartahum am lam tunzirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Demikian, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Karena ini kampung Melayu kan, orang-orang Melayu. Ya. Buah nangka, buah kemini. Buah durian, buah pepaya. Buah kepala, buah kelapa. Buah nanas. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.